Baik, setelah minggu kemarin kalian telah memahami logika dan algoritma komputer. Lalu tahapan selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam sebuah aplikasi Petaminda ya. Adakah yang sudah tahu apa itu Petaminda atau peta konsep? Nanti ini contohnya ya, ini contoh pembuatan Petaminda dalam sebuah waktu. Nanti di sini ada sebuah definisi, manfaat, jenis-jenis, contoh, fungsi dan langkah-langkahnya. Nah, di sini ada sebuah gambaran pengertian Petaminda yang akan menjelaskan, yaitu sebuah gambaran ya secara struktur konsep yang saling berkaitan antara konsep satu dengan yang lainnya, yang menyatakan hubungan yang memiliki makna atau arti dari sebuah materi ya, bisa materi pelajaran atau bisa tentang sebuah, tergantung dalam konteks temanya ya, sehingga membentuk sebuah proposisi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang logika, yaitu masuk akal, bisa dimengerti oleh orang lain. Lalu algoritmanya yaitu secara tersusun ya, lalu dikembangkan ke dalam konsep Petaminda. Jadi ini saling berhubungan ya. Ini pengertian Petaminda menurut para ahli, ini boleh dibaca. Langsung saja. Di sini ada kelebihan, manfaat dan kelemahannya. Pada dasarnya manfaat Petaminda itu ya cara belajar yang mengembangkan proses belajar yang bermakna, sehingga kita lebih menarik ya, lebih meningkatkan pemahaman, meningkatkan keaktifan, menimbulkan kreativitas mandiri, mengembangkan struktur yang terintegrasi dengan baik, dapat membantu siswa melihat makna materi pembelajaran secara lebih komprehensif ya, dengan konsep-konsep mengenai miskonsepsi ini. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya, sehingga dalam suatu struktur alur cerita dan mudah dibaca, dipahami oleh orang lain, itu lebih mudah. Nah, tapi di sini ada juga sebuah kelemahan. Pada hakikatnya kita membuat memang waktu yang cukup lama. Terkadang kita juga agak kesulitan dalam menentukan sebuah konsep. Mau buat apa sih? Tujuannya kemana? Arahnya kemana? Itu memang harus lebih, kita harus mengerti betul alurnya. Ya, memang kadang juga kita sulit juga dalam kata-katanya. Dalam konsep ini kira-kira yang pas itu konsep apa itu katanya. Nah, di sini perlu sangat perlu sekali ketajaman perkatanya juga supaya orang bisa mengerti. Lalu di sini ada fungsi. Fungsinya agar siswa, guru, bahkan orang lain pun itu bisa mengerti dan tahu ya. Nah, lalu bagaimana cara mempelajari
cara belajarnya menyusun konsep-konsep itu. Ini masih secara umum ya. Lalu mengungkapkan konsepnya itu apakah salah atau benar ya. Jangan sampai ini alurnya salah, harus dibenarkan. Walaupun alat evaluasi guru saat ini ya masih dalam tes objektif ya, seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis sebuah petaminda, ada jenis pohon jaringan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi kita tahu alur ceritanya ini mau ke arah mana. Oh, ini ke sini. Kalau misalnya ketika kita contoh mau memasak, siapkan wajan, siap kompor, nyalakan ya kan. Lalu masukkan, misalnya masak nasi goreng, masukkan nasi, matchingnya berapa, ini contoh ya, contoh konsep logika algoritmanya nih. Ini yang sederhana sekali. Kalian utarakan habis ini, habis ini. Yang kemarin di logika algoritma juga langkah-langkahnya kan seperti itu. Bahkan ketika di komputer pun itu harus tahu langkah-langkahnya, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Sama ini juga. Tapi dalam buah masih bentuk konsep ya, digambar dalam sebuah tulisan. Paham ya di sini ya. Nah, konsepnya. Catatan konsep. Bahkan kalian ketika kalian kemarin ngerangkum, tak usah satu-satu ini adalah ini, enggak, yang penting kalian ngerti, oh bahwa logika itu yang penting ini begini, oh masuk akal seperti ini, digambarkan alurnya bagaimana ya, seperti oh habis ini ke sini. Nah, itu adalah sebuah alur langkah algoritmanya. Nah, sekarang ke penentuan konsep kalian di sini, temanya apa ya, seperti itu. Ada juga ini nih, ini tentang jenis rantai kejadian, ever chain. Rantai kejadian tuh saking banyak rantainya tuh. Ini bahkan bisa umpan balik juga bisa. Ini oh, sini saya balik lagi ke sini bisa. Contoh misalnya kalian kemarin sudah dijelaskan ketika mau berangkat sekolah, tadinya mau tidak sarapan, saya mau balik lagi mau sarapan aja, bisa juga sistemnya dirubah seperti itu. Atau contoh ada yang ketinggalan ketika kalian sudah ke garasi, ternyata naik motor mau ke mana gitu kan, ke sekolah lah contoh, tapi ini belum sekolah ya, atau ke pasar misalnya, atau ke mana lah, tiba-tiba kuncinya motornya ketinggalan, bisa jadi kalian logikanya balik lagi ke kamar gitu kan, ambil kunci dulu, nah lalu balik lagi ke motor. Itu bermain logika ya, bisa kayak gitu. Nah, sama dengan siklus waktu dulu IPA, rantai makanan nih ya kan, ini dimakan ini dimakan, nah itu loh, itu juga termasuk konsep petaminda, rantai makanan. Singa memakan kambing gitu, masih ingat kan dulu waktu SMP atau SD itu ya saya lihat. Nah, itu juga rantai makan, itu juga siklus bisa sampai perputaran seperti itu. Spider kebanyakan juga, nah ini juga bisa. Tetapi kalian harus paham betul, jangan sampai terputus nih, jangan sampai ini aturan kelompoknya ini masuk ke kelompok ini, itu kan nanti rancu, orang nggak akan mengerti nanti. Jadi harus sesuai, oh ini kemana. Nah,
itu harus sesuai. Ketika kalian menyimpan sebuah pakaian, kan ini di lemari. Kalau misal di kamar mandi, misalnya di sini ada handuknya, sabun. Nah, ini kan jangan sampai sabun dan ini ada di lemari. Nah, harus di kamar mandi. Ini contoh. Jadi sesuaikan tempat sesuai pada tempatnya. Jangan nanti kalau di bahasa program nanti rancu. Nah, orang nanti nggak mau ngerti kenapa ya kok harusnya di sini, kenapa di sini. Nah, itu kalian bermain salah sendiri. Nah, itu yang tadi yang kesalahannya. Jadi harus benar-benar sesuai penempatannya. Ini posisi tema ini di mana dan di mana. Ya, paham ya di sini ya. Nah, seperti itu. Yang nantinya kalian menyusun peta minda itu, kalian harus bisa menentukan bahan bacaan yang tadi tuh, temanya apa, lalu menentukan konsep yang relevan, kira-kira sesuai logikanya, algoritmanya, supaya orang mengerti gitu. Mengurutkan konsep, nah itu tadi algoritma disusun siklusnya tuh dari 1, 2, habis ini kemana, jangan sampai salah penempatan. Terus konsep itu di atas kertas, ya nanti tugasnya ya di atas kertas digambarkan, ya, menghubungkan, saling berkaitan dengan garis-garisnya itu. Ini kemana kayak tadi itu, jangan sampai putus. Nah, itu tidak boleh, disesuaikan, lalu dikembangkan, ya, kembangkan ini yang tadi tuh, yang kesini kan. Ini posisi ini dikembangkan. Jadi ini temanya apa? Misal temanya tentang tadi posisi saya mau berangkat sekolah, bangun tidur kan temanya. Pakaian ada di sini, alat kamar ada di sini, sepatu ada di rak sepatu, terus apa lagi tuh? Tas ya, tempatnya, buku-buku di sini sampai detail. Dan di sini ada urutannya. Nah, ini apa pakaian itu kan, apa baju, celana apa gitu kan, sampai seterusnya. Nah, nanti sekalian membuat sebuah tugasnya membuat tema, dibebaskan tapi membuat ini terserah membuat apa aja rantainya tentang konsep dari logika, algoritmanya kan. Logikanya kan kita mau paham ya, masuk akal, orang bisa mengerti. Algoritmanya ya tentang sebuah langkah-langkah susunan ini secara sistematis, dia orang mengerti, lalu digambarkan sebuah konsep peta minda yang bagus. Boleh ada iklan kayak gini kan bagus. Yang nantinya kalian di situ ada tugas siswa, nanti dikumpulkan di dalam situ. Ini untuk minggu paling lambat nanti minggu depannya harus sudah selesai. Ini batas waktu 1 minggu. Setiap kelas nanti dibatasi waktu 1 minggu. Jadi saling berhubungan kan, dari logika, algoritma dan konsep peta minda jadiin satu. Ya cukup 1 lembar aja, lalu kalian upload ke dalam website SMK, ya kan, yang linknya yang kemarin sudah kalian download. Terus tinggal tugasnya di kertas lembar, tinggal dibuat konsep, boleh diwarnain pakai pensil ya, kan mudah kan. Kalau sebenarnya sih kalau tidak ada daring, ada lagi tentang sebuah aplikasinya. Ini tentang yang ada di sini nih. Ini tentang time kan, waktu. Nah, ini alat transportasinya. Nah, ini contoh transportasi kayak udara, darat, air. Nah, ini kan beda kan, ini juga nih kan nanti. Tapi jangan asal jadi seperti ini. Kalau kita sampai sedetail mungkin, ini kalau ini yang di aplikasi nanti ya. Tapi untuk sementara tidak dulu ya. Nah, ini. Oke, segitu dulu dari saya. Selamat berlatih. Terima kasih.